Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di ISM Channel. Happy weekend juga buat semuanya. Semoga weekendnya berbahagia bersama keluarga dan orang-orang yang kalian cintai ya guys. Oke, pada pagi hari ini saya pengen update untuk kripto. Saya akan update nanti soal BTC dan juga ada satu altcoin yang akan saya update, itu VRA. Sebelum kita mulai, tolong di like, subscribe, dan share ya jika kalian merasakan ini bermanfaat. Nah, sekarang kita mulai dari BTC ya. Kita lihat chart weekly. Oke. Kita sudah menyentuh titik area di high-nya itu yaitu 108.000. Dimana saya sempat menganalisa kira-kira di minggu lalu kalau kita itu akan mencapai di titik sini dan setelah itu kita akan lanjut drop. Ini. Kita itu menyentuh area kurang lebih Fibonacci 1382 extension dan setelah itu langsung drop berbarengan dengan news dari Jerome Powell mengenai cut rates atau FOMC kemarin. Kenapa ya kok cut rates itu kan harusnya bullish, kenapa kita bisa turun? Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kalau misalkan news itu tidak selalu menentukan arah marketnya itu sesuai dengan news itu sendiri. Jadi bisa jadi news itu merupakan reversal atau kebalikan dari yang seharusnya. Newsnya padahal terlihat sangat bullish, cut rate, otomatis saham pasti bisa naik, apa semua kripto naik, emas naik. Tapi ini terjadi anomali di market di mana newsnya itu malah membuat harga itu cenderung turun dan jangan sangat jauh turunnya. Ini kurang lebih kalau kita hitung 14%. Itu cukup besar ya, dalam waktu kurang lebih hanya 2 hari itu turun 14%, itu cukup besar. Tapi apakah ini berarti bearish? Saya bisa bilang untuk overall Bitcoin masih bullish. Karena kita tetap memaintain structure-nya yaitu higher low, higher high, higher high, higher low, higher high, liquidity sweep. Bisa kita kategorikan ini bukan sebuah lower low, higher high, dan sekarang membentuk higher low. Jadi ada potensi dia akan lanjut membentuk higher high, higher low, sampai kira-kira ke break, terjadi market structure shift, lalu itu kita masuk ke bias yang bearish. Nah, meskipun diturun 14%, tapi sebenarnya ini masih koreksi yang cukup sehat ya, karena market terlalu overextension. Jadi kesannya kayak, wah gila parah banget. Enggak, sebenarnya biasa aja. Kenaikan yang dari kita tanggal, saya ambil mungkin ini di tanggal 10 Oktober ya, sampai ke all time high 108 kemarin itu total itu 85%. Dimana penurunan 14% itu nggak ada apa-apanya. Cuman mungkin banyak orang yang membuka posisi long di atas ini, makanya mereka mungkin ngerasa kayak, waduh parah banget, ini parah banget. Ya sebenarnya membuka long di atas udah suatu hal yang kurang baik ya teman-teman ya. Saya sempat bilang juga di video saya yang sebelumnya kalau kita akan naik ke atas, dan saya jelaskan juga di sana rata-rata adalah tempat trap untuk smart money, di mana smart money memang akan melakukan inducement, mendorong orang untuk membeli, dan di situ juga mereka melakukan short selling yang cukup besar jumlahnya, sehingga posisi long yang ada di sini ini akan nyangkut dan mereka akan turun terkena stop loss atau even terkena likuidasi. Makanya market bisa seagresif ini karena ini juga posisi long yang terlikuidasi. Mau nggak mau mereka kan menjadi lepas positionnya. Kurang lebih kayak gitu gambaran market yang kemarin. Tapi kenapa kok si Jerome beritanya bullish kok bisa bearish ya gitu? Pasti ada pertanyaan kayak gitu kan. Ya sebenarnya kita nggak bisa berpacu dong sih sama market. Kita juga harus tetap melihat market ini. Kita nggak bisa berpacu sama news. Kita harus tetap lihat market ini sekarang current condition itu seperti apa. Pada saat di sini kemarin, ini banyak banget orang-orang yang
membuka posisi long dengan leverage yang besar. Karena apa? Karena mereka mengincar ke 123.000, 125.000 dengan harapan market akan jalan terus begini. Jujur target saya 123.000. Saya yakin akan nyampe sana, tapi tidak akan secepat itu. Karena apa? Karena ya market sudah extended dari, kalau kita mau hitung dari tanggal Januari bahkan, itu kenaikannya udah sampai 182%. It takes time to build momentum. Kalau bahan bakarnya nggak cukup, yang terjadi seperti ini. Dia akan naik, drop, naik, drop. Nah, sekarang kira-kira ke depannya, minggu depan ini perkiraan Bitcoin seperti apa? Untuk analitik Bitcoin minggu depan, di sini kita lihat daily candle jelas hold the support well. Di sini. Jadi ada potensi dia akan bounce ke atas berlanjut, dan titik di atas yang akan saya perhatikan itu seperti biasa saya penggemar Fibonacci, jadi saya akan tarik. Nah, di area 101 sampai 102. Di sini mungkin akan terjadi rejection. Area 101.925 sampai 102.620. Itu. Nah, rejectionnya bisa menuju ke all time low lagi apa enggak? Bisa. Nah, kalian harus was-was di sini, atau mungkin dia akan kita bisa tarik juga di sini. Dia bisa terkonsolidasi di sini karena ini masih market structure bullish. Dia nggak membentuk all time low lagi, dia naik lagi ke 100. Area target selanjutnya yang saya akan perhatikan itu 110.000, sedikit di atas all time high di sini. Di sini ini area yang cukup signifikan dan angkanya merupakan angka psychological ya. Jadi kalian untuk yang nanti mungkin akan mau melakukan long atau short selling, ya kalian harus perhatikan area ini. Oke, untuk area level yang pertama saya akan memperhatikan di area 102, ditambah di sini juga kita ada imbalance. Dan ini imbalance yang cukup kuat ya, karena ini breakout candle-nya yang menjadi imbalance-nya. Dan ini bisa menjadi rejection yang cukup kuat. Tapi kalau untuk all time low, kalau ditanya bisa apa enggak untuk all time low lagi, bisa. Sorry, bukan all time low, mungkin ya local low. Bisa kita break local low, bisa di sini. Sampai mana jatuhnya? Saya masih tetap menunggu di area 85.000 untuk pergerakan Bitcoin untuk pergerakan yang lebih besar Bitcoin ke atas. Suatu saat ini akan terjemput, teman-teman. Cuman memang kita hanya tinggal nunggu waktunya aja. Nah, sambil kita menunggu waktunya, kalian bisa mainkan swing di Bitcoinnya dengan area, kita tarik di area range high to range low atau range low to range high. Kalian lihat di Fibonacci-nya 618, apabila dia naik kita bisa short selling, atau apabila dia turun ke sini kita bisa lakukan long. Tapi itu terserah kalian, itu risk management kalian. Saya hanya memberikan opini, menurut saya pendapat market seperti apa sekarang ini. Kurang lebih gitu gambarannya. Jadi kalau ditanya untuk minggu depan, kira-kira kita bakal ATH lagi gak? Sepertinya tidak ya, kalau saya lihat ya. Tidak dalam waktu dekat ini ATH ya. Karena kemarin ini dorongan untuk turunnya cukup kuat ya. Jadi mungkin sell pressure sekarang masih cukup banyak, dan banyak orang yang sangat menanti Bitcoin itu turun dulu ke 85.000. Meskipun mereka juga yang bilang menanti itu belum tentu akan masuk position sih. Biasanya kan kita orang nunggu 85.000, gue nunggu 60 deh. Turun lagi nunggu 40 deh. Ujung-ujungnya udah nyampe 250.000 pada gigit jari. Nah, menurut saya sih akan ATH lagi, tapi tidak akan dalam waktu secepat itu karena pressure di sini cukup besar. Dan kita juga udah mendekati holiday, minggu depan kita ada Christmas dan tahun baru, jadi mungkin orang akan lebih calming down dengan position tradingnya.
Tapi it's okay, maksudnya kita untuk teman-teman tetap dipantau aja, terutama untuk yang spot dan untuk yang future. Kalau ditanya saya biasanya ke arah mana, saya masih 50-50, saya belum bisa bilang. Tapi ini level yang akan saya perhatikan. 102, untuk level ke bawah itu area 94 dan 85. Ya, begini juga bisa. Kalau misalkan memang dia tereject dan dia harus sweep liquidity di bawah local low-nya, saya akan lihat di area 91,9, di area sini, di value area low range ini. Biasanya sih kalau misalkan value area begini ya teman-teman ya, begitu dia position chartnya itu close below the value area high, ini value area high, ini POC atau point of control, ini value area low. Nah biasanya kalau misalkan dia close di bawah value area high, dia 80% akan nyamperin ke value area low. Makanya tadi saya bilang kenapa masih bisa local low apa enggak, masih sangat bisa. Tapi apakah selalu? Enggak. Kurang lebih kalau saya memakai ini sebagai acuan saya analisa, untuk poin terjadinya itu persentasenya kira 80% lah. Gitu. Jadi dia akan lanjut turun ke value area high, baru dia bounce lagi. Apalagi nih kita lihat candlenya ini jelas banget reject di close candle di point of control yang sebelah sini. Oke, tapi karena ini hari Minggu, weekend, biasanya market pergerakannya lambat, tidak ada suntikan dana ke market, mungkin akan terjadi di hari Senin yang volatile mungkin lebih tinggi sebelum liburan itu terjadi. Oke, kurang lebih gambaran BTC itu ini level-levelnya. Jadi level pertama kita untuk resistance ada di 102. Untuk support ada di 94, 91,9 dan yang terakhir di 85.000. Untuk proyeksi minggu depan saya lebih lihat cenderung BTC akan sideways dan membentuk low baru. Tapi tidak untuk kemungkinan juga dia akan naik lalu turun ke sini lalu bisa membentuk ATH lagi, itu bisa juga. Jadi stay caution aja, hati-hati juga untuk yang buka posisi long ataupun posisi short, untuk tetap memakai SL dan dengan resiko yang selalu terukur ya teman-teman ya. Selanjutnya saya pengen ada sedikit tambahan untuk VRA. VRA ini kalau dari chart dia itu menarik ya. Dan ini kita lihat weekly-nya, dia sudah break structure di sini. Dan dia sekarang lagi koreksi ke bawah dari weekly. Dan yang menarik di sini saya dikoreksi pas dia hit Fibo 618 di sini. Kalau dia kuat tetap, kalau dia memiliki kekuatan yang tetap seperti ini sampai ke depannya, kita cek harganya. Itu kita bisa at least itu ke 1,4 guys. Dan itu kalau di sekarang itu 3,5 kali dari harga sekarang. Ini bukan ajakan untuk membeli ya, tapi saya kasih tahu kalau misalkan memang saya menarik lihat koin ini dan market cap-nya juga masih sangat kecil dibandingkan koin yang lain. Jadi untuk potensi dia untuk naik yang kuat itu masih sangat mungkin gitu. Ya itu sih kalau untuk VRA. Saya menarik lihat ininya sih. Dan untuk acuan harga, untuk targetnya itu bisa di sini. Dan untuk kalau di bawah lagi saya rasa dia mungkin akan mampir di order block ini lagi, tapi di sini udah ada order block yang cukup kuat sih, jadi sepertinya dia nggak, seperti koreksi udah selesai dan mungkin menuju ke high yang di sini ya sebagai liquidity-nya. Oke, kira-kira itu aja teman-teman untuk update di hari Minggu ini. Kalau memang misalkan ada yang mau ditanya atau ada koin-koin yang pengen kalian saya analisakan,
boleh nanti tulis di kolom komentar ya. Untuk sementara itu nanti saya akan update lebih lanjut lagi ke teman-teman semuanya. Kalau ada perubahan dari analisa saya, mungkin saya akan update di shorts ya, biar lebih gampang lihatnya. Jadi untuk update akan ada di shorts. Untuk video weekly analysis akan saya posting di videonya. Oke, jangan lupa di follow juga TikToknya teman-teman. Namanya sesuai dengan nama YouTube, @sunmology. Semoga kita semua bisa cuan bareng-bareng dan tetap dengan resiko yang terukur. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. See you.